banyak banget nyamuk dari tadi. Lu nggak ngerasa apa kok banyak nyamuk? Digigitin kan pasti dari tadi. Tuh kan, merah-merah. Mau pindah aja nggak sih? Atau kita cari makan ya? Lapar nggak? Bentar ya. Lapar tapi nggak? Lapar kan? Hah? Lapar nggak? Bentar. Lu ngomong sama siapa sih dari tadi? Aduh, kenapa sih? Lu tuh berisik banget dari tadi. Tuh merah-merah digigitin nyamuk. Ih, kenapa sih? Ya udah, anterin makan nih ke kantin. Bentar. Pasti lapar kan, dari tadi perut lu bunyi tuh. Enggak. Apaan sih tuh, gosip pasti tuh. Enggak, gue lagi nyari informasi. Informasi apa tuh? Itu gosip. Ih, kenapa itu gosip? Jangan ditarik-tarik. Udah, kita makan aja, kita makan aja. Kita makan. Enggak ih. Sekarang tuh kayaknya orang-orang nggak bisa dilepas dari HP. Mulai dari bangun tidur, buka HP buat scrolling. Mau tidur lagi pun scrolling lagi. Tapi pernah nggak sih mikir seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial di kehidupan? Salwa, sikat. Hai, gue Salwa yang tadi ngambil HP-nya Balkis karena terlalu fokus scrolling HP. Padahal kalian tahu nggak sih dampak negatif media sosial itu? Menurut data Badan Pusat Statistik, Gen Z itu paling kena dampak negatif karena mulai dari kecil udah ditemenin layar. Apapun yang dilihat, yang didengar, yang dikomentarin orang langsung masuk ke dalam kepala. Dan lucunya lagi, menurut World Happiness Report 2024, tingkat kebahagiaan Gen Z lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Padahal yang kita lihat kalau di story orang lain kelihatannya bahagia-bahagia aja. Tapi di belakang kamera sering ngerasa overthinking, gak pede, harus sebanding sama orang lain, dan juga paling sering tuh kayak memaksakan diri gitu ya biar sebanding sama orang lain. Kayak haus validasi gitu. Haus validasi. Hai, gue Balkis yang tadi HP-nya ditarik sama Salwa. Dan di sini gue menanggepin omongan dia. Di balik semua yang udah diomongin tadi, media sosial juga punya sisi positif yang gede banget, asal kita gunainnya dengan bijak. Nih ya, menurut We Are Social and Letter 2024, orang Indonesia itu rata-rata ngabisin lebih dari 3 jam per hari buat buka media sosial. Tapi lucunya, 70% dari penggunanya menggunakan media sosial untuk nyari informasi dan berita baru loh. Artinya media sosial itu gak cuma tentang scroll gak jelas dan drama online aja. Banyak kok dari kita yang menggunakan media sosial kayak Instagram, YouTube, atau TikTok untuk hal-hal yang produktif. Misalnya cari inspirasi usaha, sampai ke ngembangin diri. Dari sinilah muncul hal keren, personal branding. Gimana cara kita nunjukin di dunia digital soal nilai, skill, dan karakter yang kita bawa. Karena zaman sekarang itu media sosial udah kayak CV berjalan, bukan cuma buat influencer, tapi buat siapapun yang pengen dikenal lewat karya atau passion mereka. Berdasarkan riset dari data Reportal, penduduk Indonesia pada Januari 2024 mencapai 278 juta jiwa. Dari angka sebesar itu, 138 juta orang aktif memakai media sosial, hampir setengah dari penduduk Indonesia. Ini membuktikan kalau media sosial itu udah jadi bagian kehidupan dari hampir semua orang. Intinya, media sosial itu bisa jadi tempat kita berkembang, asal kita tahu batasan dan tahu waktunya. It's my turn. Jadi, kalian udah lihat kan penjelasan dari dua sisi tentang media sosial. Pada akhirnya, media sosial itu kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa bikin kita capek karena sibuk bandingin diri, cari validasi sana-sini, atau terjebak di standar yang gak realistis. Tapi di sisi lain, media sosial juga bisa jadi tempat kita untuk tumbuh, tempat belajar, dan ketemu orang-orang baru. Bahkan bisa ngebangun personal branding yang nunjukin siapa diri kita sebenarnya. Intinya, media sosial itu netral, yang nentuin arahnya ya kita sendiri. Mau dipakai ngerusak fokus dan mental, atau buat ngembangin potensi dan relasi. Jadi mulai sekarang, mungkin bukan tentang seberapa sering kita aktif di media sosial, tapi seberapa bijak kita manfaatin media sosial itu. Karena pada akhirnya, yang perlu kita kontrol bukan algoritmanya, tapi diri kita sendiri. Enggak ya. Enggak, ini membuktikan. Iya nyata.